Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan Denny. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video resume dengan tema Tell us about yourself in 7 minutes. Sesuai dengan topiknya, video ini akan menyampaikan konten-konten dalam menjawab beberapa hal dari ketentuan program internship yang ada. So, tunggu apa lagi? Let's go, kita mulai. Nah, seperti pepatah teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Allow me to introduce myself. Kenalkan teman-teman, nama saya Denny Permana Putra. Teman-teman bisa panggil saya Denny. Saya lahir dan tinggal sebagai orang Jakarta tentunya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Hubungan Internasional semester akhir di UPN Veteran Jakarta. Dan selama saya berkuliah, saya juga aktif di organisasi kampus di FPCI Chapter UPN VJ yang bergerak di bidang think tank perihal isu-isu hubungan internasional sebagai staff creative organizer. Kurang lebih selama 2,5 tahun, di mana job desk-nya itu kita belajar dan membuat berbagai event program tahunan dari organisasi. Motivasi saya sendiri untuk mengikuti program Digital Internship DDB Telkom itu untuk men-challenge diri saya lebih jauh lagi dalam mengembangkan kompetensi serta ambil bagian dalam mendukung program inovasi dan transformasi digital yang dilakukan oleh Telkom Indonesia untuk negara ini, agar bisa menjadi leading star dalam digital ecosystem di Indonesia. Dengan semangat dan kemampuan yang saya miliki, saya yakin dapat membantu misi Telkom Indonesia dalam mendigitalisasi bangsa melalui program-program yang solutif tentunya serta kreatif. Kesibukan saya saat ini sebagai mahasiswa akhir yaitu mengerjakan skripsi sebagai salah satu persyaratan kelulusan studi yang saya jalani saat ini, di mana saya sendiri mengambil topik terkait target NDC Indonesia di sektor energi, dalam hal ini energi baru terbarukan, yang sudah memasuki bab 3. Selain itu, dalam menunjang peningkatan kompetensi serta pembekalan diri saya sebelum memasuki dunia kerja, saya juga mengikuti beberapa kegiatan uji kompetensi seperti sertifikasi Junior Public Relation dari BNSP dan Intro to Digital Marketing dari Revoyu. Semenjak semester lalu, selain program pembelajaran dan tugas-tugas yang ada di kampus, saya juga sudah mulai untuk mengasah kemampuan saya sendiri untuk keluar dari zona nyaman sebagai mahasiswa HI dengan melakukan kegiatan magang di 2 kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta di beberapa startup dengan menepati beberapa role yang berbeda. Banyak sekali ilmu dan pembelajaran yang saya dapat di sana untuk mengasah kemampuan saya lebih baik lagi, khususnya dari segi soft skill maupun hard skill. Ini juga menjadi momen yang tepat bagi saya dalam mengaplikasikan skill dan teori yang saya pelajari selama ini, sebagai sejauh apa dan semampu apa pemahaman saya terkait pembelajaran tersebut. Dari kegiatan magang tersebut, saya juga telah memahami dan belajar betapa pentingnya sebuah proses dari memulai menciptakan gagasan, ide itu tercipta, hingga bagaimana implementasi agar tujuan yang kita rencanakan itu bisa terwujud dengan baik dan lancar. Project based kegiatan magang yang saya lakukan selama ini banyak sekali memberikan insight baru bagi saya dalam melatih berpikir kritis dan analisis yang baik, serta out of the box dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Komitmen, tanggung jawab, dan adaptif menurut saya itu adalah 3 hal yang penting dan berperan mengubah kehidupan saya selama ini dalam melihat dunia kerja agar menjadi pribadi yang mampu produktif dan bersaing di tengah
dunia kerja yang cukup dinamis ini. Nah, kalau terkait project yang menurut saya itu paling menarik dan berkesan selama saya menjadi mahasiswa dan magang itu menurut saya itu saat saya diberi amanah oleh FVCI Chapter UPN VJ menjadi Project Officer acara gathering internal organisasi di tahun 2002 lalu. Dengan membawahi setiap divisi yang ada, saya memimpin program tersebut untuk merencanakan bagaimana konsep acara yang menarik dan mengkoordinasikan setiap divisi yang ada, agar bonding dari organisasi kita itu dapat berjalan dengan maksimal dan setiap anggota melakukan kegiatannya sesuai dan tujuan kita juga dapat tercapai. Acara ini saya siapkan dan saya rencanakan kurang lebih dalam waktu 2 bulan dengan membuat timeline dan daily serta progresnya yang bisa dilihat dan di cross check oleh masing-masing anggota. Dan kalau jika kita breakdown bagaimana persiapannya dari awal sampai akhir tahapannya itu, yang pertama itu saya melakukan rapat divisi untuk membahas struktur kepanitiaan serta job desk dari setiap anggota FVCI Chapter UPN-VJ dan mengkoordinasikan serta menampung ide-ide mereka gimana acara yang menarik dan memberikan kesan nggak terlupakan itu bisa kita tampilkan dalam acara gathering tersebut. Kedua, saya juga membreakdown lebih dalam lagi melalui rapat-rapat di setiap divisi dalam membahas lebih detail dan mengeksplor lagi merencanakan dari awal sampai eksekusi job desk tersebut dan mencari solusi sih kalau dari kendala-kendala yang ada. Lalu yang ketiga, saya juga memonitoring dan memimpin jalannya acara di hari A saat gathering. Itu saya sangat senang sekali teman-teman bisa lepas dan enjoy menikmati acara gathering yang ada. Dan selepas acara, saya juga mengadakan rapat evaluasi yang dilakukan untuk membahas bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada serta masukan-masukan agar next acara gathering di tahun depannya itu bisa berjalan lebih baik, lebih bagus, dan lebih baik lagi. Kendala terbesar so far selama acara tersebut adalah bagaimana mencari lokasi villa yang di Jakarta khususnya nggak terlalu jauh dari kampus, yang mudah diakses lewat kendaraan pribadi maupun transportasi publik, yang memiliki kapasitas di atas 20 orang, tentunya sesuai dengan budget anggarannya kita miliki. Itu cukup tricky, gimana menemukan tempat yang paling ideal, villa yang paling ideal untuk kita. Tapi akhirnya problem ini juga solve dengan saya membooster timeline tersebut dan melibatkan lebih banyak lagi anggota muda untuk berpartisipasi dalam menemukan villa yang proper. Setelah evaluasi acara itu berlangsung, perasaan saya itu sangat senang dan lega. Acara tersebut itu bisa memberikan kesan dan memorable bagi teman-teman. Saya sangat happy dan bersyukur bisa mendapatkan tim yang solid dan teamwork pada acara tersebut. Nah, selama saya berkegiatan dan magang, untuk tools yang biasa saya gunakan dan memudahkan kegiatan saya, jika ada kegiatan maupun project, itu kurang lebih ada 3. Yang pertama tentunya ada Microsoft Office dengan 3 tools utamanya yaitu Word, Presentation, dan Excel. Yang kedua ada Google Workspace. Siapa sih nggak kenal Google Workspace? Itu saya menggunakan Google Workspace di berbagai macam lininya, dan di Microsoft Office dan Google Workspace itu saya memberikan skala 8 dalam kemahiran saya menggunakannya, serta untuk desain sejauh ini saya masih mengandalkan Canva dan sudah mulai menggunakan belajar Adobe Photoshop. Untuk Canva sendiri saya berada di skala 8. Kurang lebih seperti itulah teman-teman terkait video Tell Us About Yourself in 7 Minutes perihal tentang diri saya. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan teman-teman.
Selamat berjuang dan mari kita tumbuhkan ekosistem digital Indonesia yang berdaulat. See ya, bye-bye.